Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan bab salat, masih melanjutkan sunnah-sunnah di dalam salat kita. Kita sudah terangkan 11 poin, ya diantaranya adalah sunnah salat apa? Mengangkat kedua tangan dalam 4 kondisi, kemudian membaca doa istiftah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian apa lagi? Membaca isti'adah sebelum membaca bismillah, sunnahnya di rakaat yang pertama. Kemudian juga sunnahnya mengucapkan amin ketika mendengar imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, disunahkan untuk mengucapkan amin baik bagi imam ataupun makmum. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian juga kondisi ruku yang sunnah seperti apa, dan juga takbiratul intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian juga bagaimana cara sujud, ya, dari berdiri, kemudian sujud sunnahnya seperti apa. Terakhir kita sudah bahas ada 2 riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa ketika bersujud mana yang didahulukan? Lututnya, kemudian tangannya. Itu riwayat jumhur, mayoritas para ulama. Tapi pendapat Imam Malik di sini dikatakan, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang sunnahnya adalah tangan dulu baru lutut. Itu menurut Imam Malik. Tapi mayoritas para ulama sunnahnya adalah lutut dulu baru tangan. Kemudian ya cara berdirinya juga sama. Yang lutut dulu sujudnya kemudian tangan, maka berdirinya adalah tangan dulu baru lutut. Yang sunnahnya tangan dulu baru lutut, maka berdirinya juga lutut dulu baru tangan. Poin yang kita akan bahas hayatus sujud, ya, anggota sujud, ya, bagaimana cara kita bersujud. Hendaklah kita memperhatikan bagaimana kita bersujud. Yang pertama, tamkinu anfuhu wa jabhatuhu wa yadayhi minal ard. Tamkinu anfihi wa jabhatihi wa yadayhi minal ard. Maka ketika kita bersujud, anggota sujud kemarin ada berapa? 7. Yang pertama wajah. Wajah itu meliputi kening dan hidung. Maka ketika bersujud, ya, hendaklah meletakkan kening kita dan juga hidung kita di atas lantai. Kemudian wayadaihi, dan kedua tangan kita. Bagaimana peletakan kedua tangan kita? Wad'ul kaffaini hadwil udunaini awil mankabaini. Ada 2 cara. Baik meletakkan tangan kita sejajar dengan telinga kita ataupun sejajar dengan pundak kita.
Dan ada justru riwayat yang pertengahan antara ini, yaitu antara telinga dengan pundak. Jadi silakan mau tangannya sejajar dengan telinga antara kepala kita, atau ya disejajarkan dengan pundak kita, atau antara telinga dengan pundak, itu semuanya benar. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang ini, ya, meletakkan kedua telapaknya baik ya sejajar dengan telinga, baik sejajar dengan pundak, ataupun di antara telinga dan pundak. Dan yang ketiga tentunya yang harus perhatikan ketika sujud, ayabsut asabi'ahu madmumna. Jadi hendaklah kita melapangkan tangan. Jadi jangan sujud yang ngepel, tangannya menghadap ke kiblat, ya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim juga mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila ruku, Rasulullah ya meletakkan telapak tangannya, yaitu agak renggang lah. Tapi ketika sujud itu tidak renggang begini. Jadi menyatukan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu bagaimana cara Rasul bersujud. Jadi kalau ruku Rasulullah seperti ini biasa, ya. Jadi kalau Rasulullah ruku apa? Ya enggak begini ya tangannya. Jadi membentangkan. Tapi ketika sujud Rasulullah ya menyatukan jari-jarinya kemudian menghadap ke kiblat. Jadi jangan bukan begini. Begini. Ya. Tangannya begini kalau sujud. Tapi kalau ruku ya biasa. Ya, enggak begini ruku. Ya. Jadi ruku jangan begini. Biasa begini. Jadi memegang lutut, ya. Tapi kalau sujud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatukan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ayastaqbila bi atrafi asabi'ihil qiblah. Hendaklah semua ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Itu yang harus diperhatikan ketika kita sujud. Jadi sujud itu anggota sujudnya kepala, wajah itu meliputi kening dan juga hidung, semuanya harus diletakkan di tanah, ya menempel di tanah. Kemudian kedua tangan kita dan tangan diletakkan entah di samping di antara kepala kita, ya sejajar dengan telinga, entah sejajar dengan pundak, ya, atau di antara keduanya. Itu boleh, semuanya boleh, ya. Yang penting jangan sampai siku kita ini diletakkan di lantai, di tanah, ya. Berarti kita sudah menambah anggota sujud, karena anggota sujud tidak ada siku. Seperti apa batasan sujud dan zikirnya? Apa yang kita ucapkan? Ya. Yustahab ayyaqula as-sajid hina sujudihi. Disunnahkan orang bersujud, ketika bersujud dia membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Ya. Ini berkenaan tentang surat Al-A'la yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa an Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir mengatakan, lamma nuzilat sabbaha, ketika diturunkan surat Sabbihis, ya, Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Turun ayat ini, kemudian Rasul bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini bacaan sujud kalian. Nanti kalau di dalam surat Al-A'la ada tafsirannya itu. Di dalam surat Al-A'la, subhana rabbiyal a'la, tafsirannya apa? Ya, kata Rasulullah, ya, ada malaikat yang namanya Hisqail. Belum pernah dengar ya? Kita taunya 10 malaikat ya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, 10. Itu yang wajib kita ketahui ya. Malaikat ada 10 yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu. Tapi malaikat itu banyak. Jumlah malaikat itu makhluk yang terbanyak daripada makhluk yang Allah ciptakan. Maka ada malaikat yang namanya Isqail. Malaikat Isqail itu
punya 18.000 sayap. 18.000 sayap, Pak. Satu sayap dengan sayap yang lain itu jaraknya kalau ditempuh dengan perjalanan manusia 500 tahun. Itu malaikat bayangkan kalau 18.000 sayap itu besarnya seperti apa. Dan malaikat Israil diberikan kesempatan oleh Allah untuk terbang sampai arsy-Nya Allah. Kemudian terbanglah malaikat Israil dengan 18.000 sayapnya, karena Allah masih kasihan, dikali lipatkan 2 kali lipat sayapnya menjadi 36.000. Dikasih waktu oleh Allah berapa? 20.000 tahun untuk terbang. 20.000 tahun, kita 1.000 tahun aja enggak ya? Terbanglah malaikat Israil itu selama 20.000 tahun dengan 32.000 sayapnya, yang luas tadi, yang besar tadi, dan sampai 20.000 tahun tidak sampai kepada arsy-Nya Allah. Maka Allah masih kasihan, ditambah lagi 2 kali lipat, 36 kali 2 berapa? 72.000 sayap, dan dikasih waktu tambahan 30.000 lagi. Jadi 20.000 tambah 30.000 berarti 50.000 ya. Dengan tambahan sayapnya, dengan diberikan 2 kali lipat kekuatan, terbanglah dengan 72.000 sayapnya selama 30.000 tahun, dan juga tidak pernah sampai kepada arsy-Nya Allah. Dan Allah katakan, "Hai Israil, andai aku berikan 2 kali lipat sayap lagi, dan aku berikan 2 kali lipat kekuatan, dan aku berikan waktu sampai hari kiamat, sampai akhir nanti, kau tidak akan pernah sampai kepada arsy-Ku." Maka malaikat Israil pun bertasbih, "Subhana rabbiyal a'la." Turun surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la." Maka turun ayat ini, Rasul mengatakan, "Ij'aluha fi sujudikum." Jadikanlah ini bacaan sujud kalian. Maka para sahabat pun mengucapkan, "Subhana rabbiyal a'la." Maka Ali radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang baca surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la," atau beliau berimam, "Sabbihisma rabbikal a'la," dalam hatinya mengatakan, "Subhana rabbiyal a'la." Karena itu perintah. Sabbih, bertasbihlah, perintah. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang paling tinggi. Maka itu perintah Allah, dan kita disunahkan untuk mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan sujud kita, itu langsung dari Rasul diajarkan, jadikanlah ini bacaan sujud kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim, dan sanadnya jaid. Dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Riwayat yang lain dari Hudzaifah bahwa Rasulullah setiap kali bersujud, apa dia mengucapkan? Subhana rabbiyal a'la. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan ashabus sunan. Ya. Wa yanbaghi alla yanqusat tasbih fi ruku' was sujud an salasat tasbihat. Tidak boleh kurang dari 3 tasbih, baik bacaan ruku ataupun bacaan sujud. Kita sudah terangkan di ruku. Ruku juga 3 kali Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu juga berkenaan dengan firman Allah yang turun apa? Sabbihisma rabbikal azim. Maka jadikanlah, kata Rasulullah, ini bacaan ruku kalian. Ya, jadi ruku Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Sujud juga sama, Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, tidak boleh kurang dari 3 kali tasbih. Dan inilah kata Imam At-Tirmidzi amalan yang dilakukan oleh ahlul ilm, para ulama, ya, dan dianjurkan, disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la ketika kita bersujud. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan, la yanqusu rajul fir ruku' wa sujud an 3 tasbihat. Tidak boleh kurang membacanya 3 kali tasbih Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim. Tidak boleh kurang dari 3 kali bacaan. Jadi
ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujud juga subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tidak kurang dari 3. Ya. Tapi ada juga pendapat kebanyakan para ulama boleh-boleh saja. Ya. Karena ini sunnah. Sekalipun boleh menurut jumhur. Ya. Kemudian ya, selain sujud, setelah sujud apa? Duduk di antara 2 sujud. Seperti apa sunnahnya duduk itu? Pernah kita bahas kemarin. As-sunnah fil julus bainas sajadatain. Sunnah duduk di antara 2 sujud. Ya, pernah saya praktekkan kemarin. Ayyajlisa muftarishan. Iftirash. Ada iftirash, ada tawarruk. Iftirash dengan tawarruk bedanya apa? Iftirash itu duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya, jari-jarinya menghadap ke. Tapi kalau tawarruk itu duduknya di mana? Di lantai. Itu tawarruk. Jadi begini. Biar tahu ya. Kalau begini apa namanya nih? Iftirash. Kalau tawarruk, nah ini tawarruk. Ya. Jadi duduk di lantai. Kaki kirinya dimasukkan sedikit di kaki kanan dan kaki kanannya tetap jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini namanya tawarruk. Kalau iftirash begini. Jadi duduk di atas kaki kiri. Itu apa antara iftirash dengan tawarruk. Nah, jadi kalau kita duduk di antara 2 sujud, tawarruk apa iftirash? Iftirash. Tawarruk kapan? Tahiyat akhir. Ya. Ini antara tawarruk dengan iftirash. Maka tadi disunahkan ketika kita duduk di antara 2 sujud, duduk dengan iftirash. Ya, sebagaimana ayyuthna rijlahul yusra wa yubsituha wa yajlisu 'alaiha. Sebagaimana tadi dipraktekkan bahwa duduk di atas kaki kirinya ya, wa yansabu rijlahul yusra ja'ilan atrafi asabi'i ilal qiblah. Dan kaki kanannya lempang lurus, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Apa landasannya dari Aisyah radhiyallahu anha? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yafrushu rijlahul yusra wa yansubul yumna. Rasul kalau duduk di antara 2 sujud itu duduknya adalah iftirash. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Ibnu Umar mengatakan min sunnatis shalah. Salah satu sunnah di dalam salat ya, ketika duduk di antara 2 sujud itulah duduk iftirash kata Ibnu Umar. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini banyak dalil-dalil yang mengatakan duduk iftirash ketika duduk di antara 2 sujud. Apa doa di antara 2 sujud? Doanya apa? Yang kita hafal aja lah. Banyak ini doanya sebenarnya. Ya, yang kita hafal aja yang umum saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Minta berapa tuh? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini wa'fu anni. Jadi kalau kita setelah sholat nggak berdoa, sebenarnya di dalam sholat sudah berdoa. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh kok. Rabbighfirli, apa artinya? Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah berikan rahmat kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, ya Allah berikan kecukupan kepadaku. Warzuqni, berikan rizq. Wahdini, berikan apa? Wa'afini, berikan afiat sehat. Wa'fu anni, maafkan aku.
Kita biasa bacanya gimana? Nggak sadar bahwa itu adalah doa. Dan tidak ada doa yang lebih baik kecuali kita berdoa di dalam sholat. Habis sholat minta lagi. Padahal kesempatan yang paling baik ketika kita berdoa meminta kepada Allah di waktu sholat. Siapa nggak minta diampuni? Maka seharusnya kita kan sholat itu tenang. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah berikan rahmatmu kepadaku. Wajburni, berikan kecukupan kepadaku ya Allah. Warzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku. Siapa yang nggak minta rizki? Wahdini, berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Wa'afini, berikan afiah sehat kepadaku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Tapi banyak orang yang lupa. Orang mintanya habis sholat, padahal kalau habis sholat itu mintanya cuma sekali. Sholatnya 5 kali berarti mintanya 5. Coba kalau kita sholat itu dalam satu hari berapa rakaat? 17. Jadi 17 kali kita berdoa meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni. Tapi lupa kita. Inginnya tergesa-gesa habis doa, habis sholat baru doa, ya Allah. Bahkan doanya lagi nggak sholat lagi. Maka tadi sholat itu harus tenang. Kita menghadap kepada Allah. Dan apa yang kita minta kata Allah pasti akan diberi. Kan kita baca Fatihah tadi. Kalau kita baca Fatihah sedang berdialog dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibalas oleh Allah. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Begitu kata Allah. Ini antara aku dengan hambaku. Perjanjian apa janji hambaku? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya kalau hambaku sesuai dengan janjinya tidak menyembah kecuali kepadaku, tidak meminta pertolongan kecuali kepadaku. Wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah, apa yang diminta oleh hambaku pasti akan aku beri. Padahal kita minta tadi ya. Tapi kadang-kadang kita tadi Allahu akbar, nggak jelas bacanya. Padahal itu minta kita kepada Allah. Maka tak sholat itu harus ada ketenangan, tumanina. Dan tumanina itulah bacaan kita. Jangan tergesa-gesa. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kemudian jalsatul istirahah, duduk istirahat. Yang disebut dengan jalsah istirahat, duduk istirahat itu seperti apa? Ya, mau bangkit ke rakaat yang kedua, sebelum bangkit itu namanya duduk sebentar, itu disebutnya duduk istirahat. Kemudian bangkit dari rakaat ketiga mau rakaat yang keempat, itu juga duduk sejenak, itu namanya duduk istirahat. Ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya tidak sunnah. Ya, karena Rasul tidak selalu melakukan. Rasul pernah melakukan, pernah tidak melakukan. Nah, maka itu pilihan. Ya, kalau memang sunnah maka akan dilakukan oleh Rasul dan sahabat melakukan semua dan itu menjadi sunnah. Jadi Rasul pernah melakukan, itu dalil orang yang mengatakan tidak sunnah. Tapi ada yang mengatakan sunnah. Ya, tapi kebanyakannya mengatakan tidak sunnah. Jadi yang namanya jalsa istirahat, jalsa khafifah yajlisu al-musalli ba'dal firaq minas sajadah ats-tsaniyah minar raq'atil ula. Jadi duduk sejenak, duduk ringan ya. Setelah dia sujud dari sujud yang kedua, dari rakaat yang pertama untuk rakaat yang kedua. Jadi mau rakaat yang kedua, rakaat yang pertama sudah selesai, sujud pertama, duduk di antara sujud yang kedua. Ketika mau bangun dari rakaat yang pertama untuk rakaat yang kedua, sebelum berdiri duduk sejenak, itu namanya jalsah istirahah. Ya monggo. Ya biasanya yang sudah tua-tua ya istirahat sebentar baru naik. Kalau yang muda-muda biasanya langsung gagah begitu. Allahu Akbar. Ya, itu pilihan. Nah, tapi ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya tidak sunnah. Itu yang disebut dengan jalsah istirahah. Duduk istirahat, duduk sejenak.
Wa qad ikhtalafal ulama fi hukmiha. Ya, berselisih pendapat tentang hukum. Ya, jadi para ulama berselisih pendapat tentang hukum jalsa istirahat. Ada yang memandangnya sunnah dan ada yang memandangnya tidak sunnah. Ya. Tapi kebanyakan di sini dijelaskan ya tidak sunnah. Ya. Ya, tinggal ya itulah pendapat, silahkan. Memandangnya sunnah duduk istirahat boleh kok. Ya. Ya memandangnya tidak sunnah ya nggak jadi masalah. Mau berdiri langsung nggak jadi masalah. Ya. Ini tentang pengertian jalsah istirahat. Kemudian sifatul julus litasyahud. Ya, poin yang ke-16 adalah sifat duduk ketika tasyahud. Seperti apa duduk ketika tasyahud? Nah, tasyahud ini ada tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ayyadha yadahu ala sifatil mabniyah fil ahadisil atiyah. Ada hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana duduk tasyahud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada at-tasyahhud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqda 53 wa asyara bi isbihi as-sababah wa fi riwayah wa qabada asabihi kullaha. Ini ada dua riwayat sebenarnya. Jadi Rasulullah kalau duduk tasyahud meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kiri di atas paha. Jadi bukan bersilang nanti begini. Nah, jadi ya seperti kita lah, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, meletakkan tangan kiri di atas tangan kiri. Kemudian mengepalkan tangannya sambil memberikan sedikit isyarat. Jadi begini, ada isyaratnya sedikit. Ya seperti kita tasyahud begitu. Nah, jadi ibu jarinya ini menempel ke jari tengah. Kemudian ya sedikit isyarat. Ya, itu bisa seperti itu. Dalam riwayat yang lain mengatakan mengepalkan tangannya semua. Jadi seperti cincin. Jadi langsung ibu jarinya ke telunjuk ya. Jadi ibu jari ke telunjuk dikepalkan begini. Ada riwayat yang seperti ini, ada riwayat yang seperti ini. Dua-duanya benar. Yang nggak benar begini nanti. Nah, itu kelengking. Jadi bisa begini ya, seperti cincin, bisa juga ya, jari jempol atau ibu jari ke jari tengah, kemudian ya jari telunjuknya memberikan sedikit isyarat ya. Sedikit ya. Nah, dua-duanya riwayatnya benar. Yang penting kita nggak usah ngeliatin jari orang ya. Jari kita aja. Nah, itu kan fokus ke jari kita ya. Dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Imam Muslim ya dari Ibnu Umar, riwayat yang lain dari Wa'il bin Hajar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffahu al-yusra ala fakhdihi wa rukbatihi al-yusra wa ja'ala haddu marfaqatihi al-ayman ala fakhdihi al-yumna, summa qabada baina asabihi fa halaqa halqah. Ini menurut Wa'il bin Hujur. Jadi Rasulullah kalau sujud kalau duduk tasyahud meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, meletakkan tangan kiri di atas paha kirinya, kemudian membentuk seperti cincin. Ya. Kemudian banyak riwayat-riwayat ini tentang cara duduk tasyahud. Ya. Nanti bagaimana apakah tasyahud awal dengan tasyahud akhir, apa perbedaannya? Nanti kita akan terangkan. Intinya kalau tasyahud seperti mau tasyahud awal, tasyahud akhir sama. Ya, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, meletakkan tangan kiri di atas tangan kiri, paha kiri, kemudian melingkarkan jarinya, baik jarinya jari jempolnya ya membentuk bulat ya dengan jari tengah, kemudian memberikan sedikit isyarat jari telunjuknya, atau ibu jarinya ya menyatu dengan jari telunjuk seperti cincin seperti itu. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Jadi boleh seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah, sedikit ya, biasalah seperti kita ada, atau boleh ya, jadi ibu jarinya dengan jari telunjuk membuat seperti cincin. Jadi boleh dua-duanya. Ya. Lalu bagaimana ketika dia membaca tasyahud tadi, asyhadu alla ilaha illallahnya,
Ya, karena dalam riwayat ya Rasulullah menggerakkan, ada yang memaknainya menggerak-gerakan, yuharrik, ya. Ya, ada yang mengartikannya menggerakkan satu gerakan, ada yang mengartikannya menggerak-gerakan. Makanya berbeda. Ya, bagaimana cara ya jari telunjuknya digerakkan. Nah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu berbeda-beda. Menurut pendapat Imam Syafi'i, wara'a Syafi'iyah ayyashir bil isbi' marrah wahidah inda qaulil illallah. Jadi Imam Syafi'i menggerakkan cuma sekali ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Syafi'i. Wa indal Hanafiyah yarfa'u sababatu indan nafyi. Ya, wa yadha'u indal isbat. Tapi Imam Abu Hanifah pendapatnya adalah menggerakkannya ketika nafyu la ilaha, kemudian menutupnya illallah. Jadi nanti ada la ilaha illallah. Sudah gitu aja. Itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Malik yuharrikuha yaminan wa shimalan ila ayyafragh minas shalah. Jadi ketika syahadat itu menggerak-gerakkan. Ada yang menggerak-geraknya begitu, ada yang menggeraknya begitu. Ke kanan, ke kiri sampai selesai salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Digerak-gerakkan. Nah, itu Imam Malik. Adapun pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yashiru bi isba'i kullama dzakara ismul jananah. Jadi pendapat Imam Ahmad menggerakkannya ketika menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus gerakannya Allah, lafzul jalalah Allah. Jadi Imam Syafi'i apa? La ilaha illallah. Kalau Imam Abu Hanifah la ilaha illallah. Kalau Imam Malik muter-muter, mau gini, mau begini, ada yang begini. Nah, kalau Imam Ahmad kalimat Allahnya digerak-gerakkan. Allah. Nah, terserah. Mazhab kita apa? Imam Syafi'i mayoritas ini, tapi nggak boleh, nggak membatasi. Ya kita saling menghormati lah. Menggerak-gerakan, monggo. Cuma begini, monggo itu Abu Hanifah. Mau Allah begini. Yang penting jangan fokus dengan jari orang. Fokus dengan jari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i. Jadi riwayatnya ya menggerakkan atau menggerak-gerakkan, cara menggerakkannya berbeda-beda. Imam Syafi'i menggerakkan telunjuknya ketika illallah. Imam Abu Hanifah menggerakkannya la ilaha, ditutup lagi illallah. Imam Malik menggerak-gerakkan. Imam Ahmad menggerakkan ketika mengucapkan lafaz Allah. Itu perbedaannya. Jadi mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Allah silakan. Yang nggak boleh gimana? Begitu tuh nggak boleh tuh. Itu metal nanti begini. Asyhadu Allah, gitu nggak boleh. Ya. Ya. Ini tentang tasyahud. Ya. Ayaftarish fit tasyahudil awal wa yatawarrak fit tasyahudil akhir. Bedanya kalau tasyahud awal itu harus iftirash, tadi ya sudah dicontohkan. Ya, duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya jari-jarinya menghadap ke kiblat. Tapi ketika tasyahud akhir maka harus dengan apa? Disunahkan bertawaruk, sunnah. Ya. Sebagaimana hadis dari Abi Hamid, bagaimana mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, fa idza jalasa fi raq'atil akhirah qadama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qada ala maq'adatihi.
Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, bagaimana cara salatnya Rasulullah. Ketika tasyahud awal, Rasulullah duduk di atas kaki kirinya, itu tasyahud awal. Tapi ketika Rasulullah tasyahud akhir, maka Rasul duduk di atas lantai. Kaki kirinya masuk sedikit ke kaki kanan, dan kaki kanannya tetap jari-jarinya menghadap ke kiblat. Itu cara salatnya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu apa hukumnya tasyahud awal itu? Apakah tasyahud awal itu sunnah atau wajib? Ini juga ada yang berpendapat tasyahud awal itu sunnah, ada tasyahud akhir, tasyahud awal itu wajib. Kalau pendapat Imam Syafi'i masih mewajibkan, karena memang salat itu dulunya 2 rakaat. Ketika di Mekah itu 2 rakaat. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, semua 2 rakaat kecuali maghrib itu cuma dari dulu tetap 3 witir, karena witir siang. Maghrib itu witir akhir hari. Jadi itu maghrib saja yang 3. Semuanya subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, ya, isya 2 rakaat. Cuma maghrib yang 3 rakaat. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ditambah yang 2 menjadi 4 kecuali sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu bacaannya panjang. Lituli qiraatihi. Ya, semuanya ditambah. Maka ketika tambah 2 rakaat ini tidak mengurangi kewajiban tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ini dulunya adalah tasyahud akhir. Karena sholatnya 2 rakaat. Itu pendapat yang tetap mengatakan ya tasyahud awal itu wajib, tapi ada yang mengatakan sunnah. Allahu a'lam. Dan juga disunnahkan ringan bacanya, tidak berlama-lama, tidak lebih lama dari tasyahud akhir. Ya. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atainil awwalaini ka'annahu 'ala radf. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan bacanya ketika tasyahud awal. Dan hanya Rasulullah mengucapkan apa? Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ini tidak sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu nanti, dan tidak perlu membaca doa apa minta dilindungi daripada fitnah dajjal, itu nanti tasyahud akhir sunnahnya. Ya. Kemudian as-salatu ala nabi, selawat kepada nabi juga ini ada 2 pendapat. Ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya itu termasuk wajib. Ya. Ini ada 2 pendapat. Lalu bagaimana cara kita berselawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Dulu nggak ada selawat. Salatnya tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kalau salat tidak berselawat maka kurang sempurna salatnya. Ya. Maka di sini ada yang mengatakan Rasulullah tidak mengatakan sujud sahwi, berarti ini tidak wajib. Itu pendapat yang mengatakan tidak wajib. Ya. Ada seseorang yang salat. Ya. Ya Rasulullah, amarona Allahu an nusalliya alaik. Allah memerintahkan agar kami berselawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Rasul terdiam, fasaqata summa qala. Setelah terdiam sejenak, kemudian Rasul mengatakan qulu, diajarkan. Nih, cara selawat yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Kemudian dari Ka'ab bin Ujrah mengatakan, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad allamana kaifa nusallim alaik. Ya, fa kaifa nusalli alaik. Ya.
Telah diajarkan kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa juga seperti itu. Ya, enggak ada wabarik. Ini riwayat yang lain. Ya. Ada riwayat yang lain ditambah innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Ya. Jadi innaka Hamidum Majid 2 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali innaka Hamidum Majid. Ada riwayat seperti itu. Yang kita masih sudah yang umum-umum sajalah. Ya. Ya. Lalu bagaimana? Sering bertanya Ustadz, ya. Kalau misalnya salawatnya ada Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang lebih afdolnya Allahumma salli ala Muhammad, karena ini sholat adalah perintah langsung dari Rasul, bacanya seperti itu. Tapi tidak membatalkan sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, monggo. Ya, tapi ketika di luar sholat silahkan. Kalau sudah ketika sholat, kalau mana yang lebih baik, itulah yang diajarkan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang lebih baik. Mau ditambah monggo, tapi kalau mana yang lebih baik, itu salawat yang lebih baik yang diajarkan Rasul. Selain salat monggo kita senama Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina di luar salat. Karena kalau sudah sholat itu perintah Rasul langsung, dan Rasul mengajarkan yang terbaik. Nah, itu yang diajarkan Rasul. Sama, bukan berarti kita nggak cinta sama Rasulullah, tapi ini kan bacaan yang diajarkan Rasulullah. Sama ketika kita misalnya azan. Azan, apakah saking cintanya kita kepada Rasulullah? Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana. Nggak mungkin kan? Nah, karena yang diajarkan Rasulullah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada momen-momen tertentu kita mengucapkan Sayyidina, ada momen-momen tertentu kita tak perlu mengucapkan Sayyidina, karena Rasul mengajarkan langsung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, jadi monggo boleh dua-duanya, tapi yang lebih baik itu. Kemudian sunnah selanjutnya ad-du'a ba'da tasyahud al-akhir wa qabla salam. Berdoa sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Itu sangat dianjurkan. Yustahabbu ad-du'a ba'da tasyahud wa qabla salam bima sya'a min khairid dunya wal akhirah. Dianjurkan kita berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam apa yang kita kehendaki, baik dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, enggak jadi masalah. Dianjurkan berdoa. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tasyahhud tsumma qala fi akhirih summa linaqtar minal mas'ali ma syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tentang tasyahud. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan berdoalah sesuai apa yang kalian minta. Mau minta apa saja terserah. Ya. Tapi sangat juga dianjurkan kita berdoa untuk minta agar dilindungi daripada fitnah kubur, fitnah api neraka, dan fitnah dajjal. Sebagaimana dalam riwayat juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadakum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billah." Ketika kalian selesai tasyahud akhir, ya, udah baca semua tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya, kemudian Rasul mengajarkan yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita tasyahud akhir sebelum salam, kata Rasulullah, mintalah kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, minta perlindungan daripada azab jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dan aku minta perlindungan kepadamu dari azab
kubur. Aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah, insyaallah kalau kita sering baca ini, tidak terkena fitnah Dajjal nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Nah, maka baca. Ya nggak tahu namanya kiamat itu kan datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba Dajjal di depan kita, Masya Allah, itu mengerikan. Kita kena fitnah Dajjal. Tapi kalau kita sering baca ini, insya Allah Allah yang akan melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain juga, ya mirip-mirip lah, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, selalu berdoa di dalam salatnya, artinya di tahiyat akhir sebelum salam. Apa yang dibaca Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Bedanya ma'sam wal maghram. Yang enggak ada di sini apa? Berlindung daripada azab jahanam, enggak ada di sini. Diganti dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Jadi yang pertama, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari fitnah Dajjal, dari fitnah hidup dan mati, kemudian dari berlindung kepadamu dari apa? Maksam, dari dosa, dan maghram, dan hutang. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita nggak punya hutang. Yang punya hutang dilunasi hutang-hutangnya. Ya. Nah, ini bacaan banyak sebenarnya, bacaan-bacaan ini. Ya, ada juga riwayat yang lain mengatakan, ya, bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku ucapkan nanti di dalam salatku. Kemudian qala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfirah min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi bacaannya banyak. Jadi intinya sunnah kita membaca doa, minta apa saja yang kita kendaki, yang lebih baik adalah kebaikan dunia dan akhirat. Setelah tasyahud akhir sebelum salam selesai, innaka fil alamina innaka hamidum majid. Setelah baca itu baru kita minta berdoa sebelum salam. Yang sangat dianjurkan tentu dari 4 perkara kita minta perlindungan, dari fitnah hidup dan mati, fitnah azab jahannam, fitnah kubur, dan juga fitnah dajjal. Itu sangat diajarkan oleh sangat dianjurkan kita berdoa seperti itu. Ya, mau minta dunia silakan, minta akhirat jangan lupa. Ya, jangan dunia saja, akhirat juga. Maka ada doa yang disebut dengan biar dapat dua-duanya, ada doa sapu jagat. Rabbana atina, kalau nggak hafal itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah, ya, doa pamungkas, semuanya hafal. Enggak ada yang hafal ya? Rabbana atina. Itu doa pamungkas. Sapu jagat. Di bawah katakan sapu jagat, semuanya disapu dunia akhirat. Dapat. Nah, ini kemudian ya salam kita sudah terangkan bahwa salam wajibnya sekali, sunnahnya adalah yang kedua. Ada yang bertanya silakan. Selesai bab salat wajib dan sunnahnya. Saya sering lihat juga untuk tadi kan kalau untuk tasawuf itu ada 2, pertama iftiros, kedua Tawarruk. Bagaimana dengan yang sholatnya seperti subuh 2 rakaat? Yeah. Kalau di sholat sunnah, saya juga sering lihat kalau di sholat sunnah nggak tawarruk tapi cuma iftiros. Iya. Itu satu yang pertama tadi. Yang kedua tadi ketika Ustaz telunjuk itu berdiri tanya, dulu waktu saya kecil itu sering sama guru saya suka ditepuk kalau terlalu maju gitu. Ada batasannya nggak keterangannya? Iya. Ya. Jadi tangan kita ini bukan begini ya. Jadi tangan kita di atas paha kita. Jadi nggak nongol begini kan? Bukan begini. Ya. Ya, sejajar dengan paha, lutut. Jangan begini. Jadi begini. Ketika begini. Jangan begini. Ya. Begini. Nah, itulah yang sejajar. Jadi tapak tangannya di atas paha kita. Kalau di sini kan di atas lutut. Paha ini gini. Paha. Ya.
Tangan kiri kita di atas paha kiri. Kalau begini bukan di paha, di atas lutut. Maka begini. Nah, tadi berarti Bapak nanti waktu itu dulu sholatnya mungkin begini kali ya? Berarti bukan di atas paha, berarti di atas mana? Ya. Yang repot lagi di atas apa? Di atas betis, begini lagi nanti. Jadi di atas paha, inilah paha. Ya. Yang kedua, tasawuf. Oh iya, tasyahud. Jadi tasyahud itu kan tadi sunnahnya di rakaat yang tasyahud awal itu sunnahnya adalah iftiras. Rakaat yang akhir itu Kalau sholat subuh cuma 2 rakaat berarti rakaat yang pertama apa terakhir? Terakhir. Maka sunnahnya adalah tawaruk. Tapi kalau dia nggak tawaruk ya nggak jadi masalah, nggak mau sunnah berarti. Sunnahnya adalah tawaruk. Kalau di rakaat yang terakhir. Tapi kalau makmum nanti kondisional. Ya, kalau kita makmum kan biasanya kalau di Arab tuh rapet-rapet tuh sholatnya. Ya, jadi kalau misalnya tawaruk nggak bisa. Nanti orang kecepit. Makanya kita mengikuti kondisi. Nah, tapi imam tetap dia ketika tahiyat akhir tetap dia untuk memberitahu makmum inilah sholat. Tapi ketika makmum kondisi, jangan sampai kita memaksakan sunnah kemudian kecepit, orang Arab nanti marah. Ya, kalau makmum kalau di Indonesia kebanyakan tawaruk. Kenapa? Karena sholatnya agak renggang-renggang. Kalau di Arab, kalau biasa di Mesir saya sholat, kalau renggang ditarik. Kalau kita ditarik, main silat. Wah, apa nih kini ditarik-tarik gitu. Ngacaki gulet tah. Iya. Kalau di Indonesia, kalau di Mesir ditarik. Kalau yang tidak rapat. Karena sudah terbiasa. Maka ketika tasyahud akhirnya makmumnya nggak kalau tawaruk semua, waduh, ada yang kecepit nanti. Nah, jadi kondisional, tapi imam tetap. Ini kondisional. Ya. Bacaan ruku sama sujud kan di sebenarnya juga nggak ada. Iya. Kalau bedanya apa? Lebih dari 3 kebanyakan. Yang penting 3 tapi khusyuk bacanya. Jangan subhanallah, jangan subhana rabbiyal a'la. Itu batasannya. Ya, nggak jadi masalah. Karena itu juga adalah apa? Ya, sunnah. Tapi batas yang ya standarnya 3 lah. Ya, umumnya 3. Tapi 3 itu harus yang khusyuk. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Subhanallah, itu luar biasa. Apalagi banyak khusyuk, wow, luar biasa. Nah, jadi tidak dilarang juga lebih dari 3, tapi standarnya 3, minimal 3. Seperti sholat gerhana itu kan. Iya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar masjid. Oh ya. Ya. Maksudnya 1 menit setelah azan mau iqomat. Mau qomat apa mau azan? Kalau sholat tahiyatul masjid itu kapan saja waktunya. Sebelum azan, ketika masuk masjid, sebelum kita duduk, sunnahnya tahiyatul masjid. Ya. Mau sebelum azan, setelah azan, pokoknya tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyat, penghormatan. Tapi kalau ba'diyah qobliyah itu tergantung setelah azan, sebelum sholat atau setelah sholat. Kalau sebelum sholat itu namanya qobliyah, setelah sholat namanya ba'diyah. Tapi setelah azan, jangan qobliyahnya belum azan, qobliyah duhur jam 11, qobliyah duhur dulu, Allah semangat banget ya. Harus setelah azan sebelum sholat duhur itu qobliyah. Kalau ba'diyah itu setelah sholatnya. Mungkin Ustaz gini Ustaz, mungkin kan mau ada
Iya. kan nanti pas sholat pasti pas adzan gitu dan lebih baik menunggu dulu gitu atau Ya. tetap Kalau 1 menit sholat aja dulu. kan Ya, tapi ketika azan Allahu Akbar, tunggu azannya dulu. Tapi kan 1 menit belum azan. Dia sholat dulu, kemudian sudah. Ya. Yang tidak dilakukan adalah ketika qomat baru kita sholat Jangan langsung, nggak usah sholat sunnah, ikuti imam. Ini sholat sunnah dulu, sholat jamaahnya ketinggalan. Udah sholat sunnahnya lama lagi. Udah nggak niat sholat jamaah. Kalau sholat jamaah sudah didirikan, kalau qamatis sholat, kita sudah di masjid, nggak usah sholat sunnah. Ikuti sholat berjamaah dengan imam. Tapi kalau 1 menit mau azan, kan belum azan. Ya. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Ketika dengar azan, sebelum sholat baru dengerin azan. Ya. Ada tambahan untuk setelah itikad. Itikad itu ada yang sejak itu apa termasuk sunnah. Ya, ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya tidak sunnah. Karena ada satu riwayat yang mengatakan ketika kita i'tidal meletakkan tangannya sesuai dengan ketika kita sholat. Jadi kalau misalnya kita sholatnya begini, ya, Allahu Akbar, Sami Allah, letakkan di tempat semula. Ada yang memandangnya sunnah, ada yang memandangnya tidak sunnah. Pernah lihat kan? Begini, ruku, i'tidal, begini lagi. Monggo. Ya, nyamannya Bapak gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Pakai tasbih boleh, nggak dilarang. Ya, tapi kalau mau yang baik itu dengan jari, tapi tidak dilarang pakai tasbih. Kalau ribuan zikirnya pakai tangan bingung. Ini berapa ini kan begitu. Ada orang yang mengamalkan misalnya saya ingin istighfar ditargetkan misalnya 1 hari 1000, nggak mungkin pakai tangan. Tapi kalau misalnya mau yang lebih baik adalah dengan tangan kanan ini. Karena nanti jari akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Tapi jangan melarang juga orang pakai tasbih. Bid'ah, iya bid'ah. Tapi bid'ah apa bid'ah itu menjadi hukum? Tidak. Bid'ah itu ada hukumnya. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah. Ada bid'ah lagi makruh. Ada bid'ah mubah. Ada bid'ah haram. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, dan jangan menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh. Maka Allah kalau tidak menghalalkan, tidak mengharamkan, itu maknanya Maka dalam satu hadisnya Rasul mengatakan, Allah mewajibkan sesuatu, jangan kau tinggalkan kewajiban itu. Dan Allah mengharamkan sesuatu, jangan kau langgar apa yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah tidak menghukumi sesuatu karena rahmat. Bukan Allah lupa dengan hukum itu, tapi rahmat untuk kalian. Maka yang tidak ada hukumnya, tidak wajib, tidak haram, hukumnya mubah. Tasbih mubah. Dan bukan sunnah, karena sunnahnya nggak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kalau itu membantu kita untuk menertibkan, boleh-boleh saja. Mubah, nggak ada larangan. Ya, jangan dikaitkan apa yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah. Salah. Ya. Jadi bid'ah itu kan ada makna lugawi, makna bahasa, ada makna istilah. Ya, nanti kalau bicara bid'ah lagi panjang lagi 1 jam ini. Ya, kalau bid'ah itu kan ma'ahdas ala amrin ghairu sabiq, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bid'ah menurut bahasa. Tapi menurut syariat istilah, bid'ah yang Rasul katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini maknanya nakirah bukan ma'rifah. Kalau nakirah itu umum, maka semua yang baru itu bid'ah. Tapi setiap bid'ah itu sesat, itu bid'ah yang menyalahi syariat agama kita. Itulah bid'ah yang
sesat, maka ada hukumnya. Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari mengatakan bid'ah itu hukumnya 5. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada hukumnya mubah. Ya. Bid'ah wajib apa contohnya? Kok bid'ah wajib? Baru dengar ya? Biasanya bid'ah itu sesat-sesat masuk neraka. Tapi bid'ah wajib ada nggak? Ada, kata Imam Bukhari. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sekolah di madrasah, sekolah di pesantren, madrasah pesantren itu bid'ah. Orang sekolah dapat ijazah, bid'ah nggak? Bid'ah. Dulu nggak ada sekolah, nggak ada madrasah, bid'ah. Tapi menuntut ilmunya wajib. Itulah kita sekolah di pesantren, sekolah di madrasah, bid'ah sekolah madrasahnya, tapi hukumnya wajib. Ada bid'ah sunnah, ada. Rasul salat tarawih, salat qiyamul lailnya itu berapa? 11 rakaat. Nggak pernah bertambah. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah, riwayat-riwayat yang banyak, Rasulullah kalau salat qiyamul lail, salat tarawih itu tidak lebih daripada 11 rakaat. Rasul wafat. Umar bin Al-Khattab melihat salat di masjid, kok salatnya begini amat. Satu yang baca Ali Al-Baqarah, yang satu baca Ali Imran, nggak tertib salatnya. Maka Umar bin Al-Khattab punya inisiatif, wah besok aku satukan yang jadi dengan satu imam. Dipilihlah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam karena suaranya enak, merdu. Jadilah Ubay bin Ka'ab salat, dan salatnya bukan 11, 23 rakaat. Selesai 23 rakaat, Umar bin Al-Khattab mengatakan, wa ni'matul bid'atu hadi, ini bid'ah yang nikmat. Nah, ini kan berarti bertentangan. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Bid'ah di sini maknanya umum, tapi ada takhsis lil am, kekhususan untuk yang umum. Yang mana yang sesat? Yang bertentangan dengan syariat. Maka Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Ma'ahdas, sesuatu yang baru. Ma la yukhalifu fi syar'an, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Apa syariat kita? 4 pilar landasan kita: Quran, hadis, ijma para ulama, asar para sahabat. 4 ini. Kalau tidak bertentangan dengan itu, sesuatu yang baru itu mahmudah. Baik-baik saja. Kalau yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan. Tapi kata Imam Syafi'i, ma'ahdas yukhalifu fihi syar'an, sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan syariat kita. Entah bertentangan dengan Al-Quran, entah bertentangan dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad, entah bertentangan dengan apa lagi? Dengan asar para sahabat, ijma para ulama. Itulah bid'ah yang menyesatkan, madmumah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Maka sering dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah kalau bahasa kitanya. Tapi bahasa Imam Syafi'i, bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Makanya kan Imam Bukhari mengatakan tadi, hukum bid'ah itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Ya. Sujud. Kemudian apakah saat sujud itu kita bisa berdoa Dengan bahasa Indonesia? dengan apa? Ya. Sering ditanyakan. Sesuai dengan keinginan kita lah. Ya. Kemudian ini kalau misalnya tanpa asbab kita sujud, misalnya habis zikir gitu, kemudian kita sujud, apakah itu boleh atau tidak? Setelah berzikir sujud. Sujudnya sujud apa? Sujud tilawah, sujud syukur? Tanpa asbab. Tanpa sebab. Iya. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak terhitung salat kan? Sujud. Tapi yang bagus sujud ketika salat. Maka jadikan sujud terakhir kalian, atau perbanyak baca doa ketika kalian bersujud. Artinya sujud di dalam salat. Tapi boleh-boleh saja kalau nggak salat sujud, tapi nggak masuk salat. Namanya. Kenapa? Haram. Karena dia sujud tanpa asbab, tanpa sebab. Kecuali kalau misalnya sujud tilawah atau syukur seperti itu. Iya kan, sebabnya karena dia mau berdoa, bisa saja. Jadi nggak masalah. Iya, karena dia mau berdoa. Tapi sayang, sholatlah 2 rakaat sambil berdoa di dalam sujudnya, itu lebih mantap. Jadi lebih baik sholat aja ya. Lebih baik sholat. Sayang nggak sholat. Nggak kehitung sholat itu. Ya. Ya. Karena sujud itu kan tiga kondisi. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dengan sujud syukur. Ya.
Maka mungkin bersyukurlah, atau kita dapat terhindar dari musibah, itu juga disunahkan sujud. Bukan hanya nikmat saja. Mau ditabrak mobil, mobilnya mental misalnya, kan luar biasa itu. Alhamdulillah selamat, mobilnya jadi mental. Dia sujud, namanya sujud syukur, terhindar dari musibah. Bukan hanya nikmat saja. Ya, kita cukupkan insyaallah. Pekan depan kita masuk zikir setelah salam, kemudian masuk sholat sunnah, kemudian macam-macam sholat sunnah. Di situ nanti ada sholat sunnah rawatib, sunnah ghairu rawatib, ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad. Itu nanti kita akan terangkan seperti apa. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da wa an tahfizana min kulli waba. Allahumma inna nastaudi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dhawi arhamina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik nasyhaduka allahu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.